Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Saya dari Biologi UIN Sultan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa H91219035. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perkembangan hewan, yakni bertopikkan derivat atau turunan jaringan mesoderm pada organ tubuh. Untuk materi ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Ainur Rafiq, dan anggota kelompok 4, yakni Alvin Afada, Arini Mayang Fauni, Brian Pramana, dan Fadila Kamilia Azhara. Untuk pertama-tama kita akan membahas embriogenesis dan organogenesis terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, embriogenesis merupakan tahapan pertumbuhan zigot hingga menjadi embrio. Tahapannya terdiri atas tiga tahapan, yakni morula, blastula, dan gastrula. Tahapan morula dimulai dari pembelahan sel hingga mencapai 32 sel dan dilanjutkan hingga membelah lagi sampai menjadi struktur yang lebih kompleks hingga disebut dengan struktur blastoderma atau blastokista. Terbentuknya blastoderma menandakan bahwa fase ini telah memasuki fase blastulasi, di mana blastoderma akan terus berkembang hingga terbentuk bagian-bagian seperti neural, epidermal, endodermal, dan mesodermal. Fase awal gastrulasi disebut dengan sebagai fase cikal bakal organ, yakni terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan ektodermal, mesodermal, dan endodermal, yang dimana lapisan-lapisan tersebut akan berkembang hingga menjadi organ-organ tertentu, di mana fase ini disebut dengan organogenesis. Organogenesis ini memiliki 3 tahapan, yakni yang pertama tahap dari jaringan ektoderm, di mana jaringan ini akan membentuk lapisan kulit luar, kuku, rambut gigi, organ perasa, dan sistem syaraf, termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian endoderm merupakan bagian lapisan yang paling bawah, di mana akan membentuk sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, sistem pernafasan. Dan yang terakhir yaitu mesoderm, di mana lapisan ini merupakan lapisan tengah yang berkembang atau berdiferensiasi menjadi lapisan kulit bagian dalam, urat daging, kerangka, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi. Bagian-bagian ini bagian selain dari ketiga lapisan tersebut akan tumbuh menjadi plasenta, tali pusar, dan kantong empedu. Pertama-tama kita akan bahas dari derivat atau turunan jaringan mesoderm, yakni hipodermis atau kulit bagian dalam atau lapisan kulit dalam. Hipodermis tersusun atas sel adiposa yang berfungsi sebagai sumber energi. Hipodermis ini merupakan jaringan lemak. Hipodermis juga tersusun atas jaringan ikat dan pembuluh darah. Jaringan ikat dan jaringan lemak pada hipodermis terdapat pada bagian abdomen. Nah, hipodermis ini juga berfungsi sebagai untuk pengatur suhu tubuh atau pengkontrol suhu tubuh agar suhu pada tubuh manusia tetap normal. Berikut ini merupakan gambar-gambar dari hipodermis. Yang gambar A yaitu histologi hipodermis kulit dorsal dan abdomen. Kemudian yang B merupakan gambar dari hipodermis pada ikan gabus. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terletak pada rongga retroperitoneal yang berbentuk seperti kacang, di mana tersusun atas 2 bagian utama, yaitu yang bagian luar dinamakan dengan korteks dan bagian dalam dinamakan dengan medula. Korteks diketahui memiliki warna yang lebih gelap dan tempatnya lebih superficialis dibandingkan dengan medula. Korteks tersusun atas sebuah kapiler glomerulus dengan sebagian segmen berupa tubulus pendek. Berikut ini merupakan gambar dari ginjal. Yang bagian kiri merupakan ginjal secara utuh jika dilihat dari luar, dan bagian kanan, gambar yang kanan itu merupakan bagian ginjal jika dilihat dari dalam.
Kemudian fungsi ginjal. Fungsi ginjal merupakan sebagai alat pembuangan zat sisa, di mana untuk membuang zat-zat metabolisme seperti racun yang ditampung menjadi air seni atau air urin. Organ tersebut juga berperan untuk menjaga keseimbangan air, garam, dan elektrolit. Ginjal sangatlah rentan terhadap efek zat kimia sebab organ ini termasuk organ filtrasi yang bekerja untuk membersihkan 20-30% sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga besar kemungkinan terjadi patogenik pada organ tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu organ ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi betina pada betina. Fungsinya yaitu yang pertama menghasilkan ovum dan yang kedua menghasilkan hormon steroid. Bagian-bagian penyusunnya yaitu yang pertama bagian dalam disebut dengan medula, tersusun atas jaringan ikat fibrosa longgar yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa, dan syaraf. Sedangkan bagian luar atau disebut dengan korteks dapat dijumpai folikel dalam berbagai tingkat perkembangan. Ovarium memiliki beberapa bagian yaitu folikogenesis, yang dimana folikel-folikel ini akan mencapai suatu tingkatan kelangsungan sehingga kehidupan ditandai dengan adanya proliferasi sel-sel sitodiferensiasi. Terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama pengambilan folikel dominan, kemudian pengembangan folikel preantral, kemudian penyeleksian dan pertumbuhan folikel graft, dan anteresia folikel. Kemudian yang keempat yaitu pembuluh darah. Terdapat 2 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Lapisan pembuluh darah dapat melakukan regenerasi ketika rusak, yaitu pembuluh darah Tunicia intima, Tunicia media, dan Tunicia adventitia. Angiogenesis merupakan kemampuan pembuluh darah bertumbuh dan membentuk pembuluh darah yang baru, karena darah harus melakukan regenerasi, karena darah kan bisa menjadi darah tua, sehingga darah harus melakukan angiogenesis. Angio berasal dari kata, angiogenesis itu, angio merupakan pembuluh darah dan genesis merupakan pembentukan. Tahap angiogenesis yang pertama yaitu pelepasan faktor stimulus angiogenetik sebagai sinyal adanya luka pada tubuh. Kemudian proses inisiasi pelepasan enzim protease dari sel endotel yang teraktifikasi. Kemudian pembentukan pembuluh darah vaskular dan masturasi atau stabilisasi pembuluh darah yang terkontrol dan modulasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Kemudian uterus. Uterus merupakan tempat berkembangnya fetus. Terdapat 3 bagian utama pada uterus yaitu endothelium, myometrium, dan perimetrium. Masing-masing lapisan memiliki struktur yang berbeda, yaitu yang pertama ada tipe duplex, yaitu uterus kanan dan kiri yang terpisah secara terpisah ya maksudnya, dan bermuara terpisah ke vagina. Kemudian bipartil, yaitu uterus kanan dan kiri yang bermuara pada satu lubang vagina. Kemudian bicornuate, yakni uterus kanan dan kiri yang bersatu dan bermuara pada satu lubang. Dan simplex, yaitu semua uterus bersatu. Kemudian limfa, salah satu organ dalam sistem pertahanan tubuh. Limfa adalah sisa plasma darah yang mengalir melalui pembuluh kapiler. Banyak mengandung sel darah putih, ya memang karena sistem pertahanan tubuh ya. Dan bagian-bagiannya yaitu tipus, kelenjar limfe, tonsil, pulpa putih, pulpa merah. Kemudian fungsi jaringan limfa yaitu mentransfer sel darah putih, mengangkut asam lemak, menghasilkan antibodi, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, dan menyaring serta menghancurkan mikroorganisme yang asing atau benda-benda asing. Kemudian tulang. Tulang merupakan bagian penting yakni sebagai penguat tubuh. Tulang adalah jaringan ikat kaku pembentuk sebagian besar kerangka vertebrata. Tulang tersusun atas sel dan matriks intersel, mengandung unsur organik seperti serat kolagen. Tulang terdiri atas 2 jenis, yakni tulang spingosa dan tulang kompakta.
Tulang kompakta terdiri atas harvestion atau osteon, sedangkan tulang spongosa terdiri atas sumsum tulang belakang melalui kanakuli. Kemudian ureter. Ureter adalah tempat saluran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Saluran ureter terbagi menjadi 4, yakni pelvis, renal, abdominal, pelvis, dan intramural. Kemudian panjang ureter yakni sekitar 25 cm sampai 30 cm dengan penampang sebesar kurang lebih 0,5 cm. Kemudian testis. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang dimana fungsinya untuk penghasil spermatozoa, penghasil testosteron dan estrogen yang berfungsi sebagai perangsang spermatogenesis. Testis merupakan buah zakar yang terbungkus oleh struktum, yang dimana kulit struktum ini bersifat longgar agar dapat mengatur suhu di sekitarnya, sehingga sperma suhu sperma tetap gitu. Karena sperma sendiri tidak tahan pada suhu yang dingin atau suhu yang panas, sehingga suhunya harus terjaga atau suhunya harus normal. Kemudian otot. Otot merupakan kumpulan jaringan yang dimana menghasilkan gerakan. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot ini berfungsi sebagai alat gerak pada tubuh, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Di mana alat gerak dinamakan alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang seperti ini. Nah, yang menggerakkan jari saya itu otot. Ini disebut dengan alat gerak aktif. Sedangkan alat gerak pasifnya itu pada jantung. Karena alat gerak pasifnya itu disebut pada otot jantung karena otot pada jantung ini berdetak atau berdenyut tanpa kita sadari, sehingga otot jantung disebut dengan otot dengan gerak pasif. Otot terbagi atas 3 jenis, yakni otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot rangka yang dimana otot ini terdapat pada sitoplasma yang membentuk efek lurik. Otot polos terbentuk dari jaringan mesoderm sphinctis yang terletak pada tractus digestivus, dan otot jantung terbentuk dari mesoderm sphinctis yang dimana bersifatnya seperti lurik namun tidak sadar gerakannya. Kemudian otot secara umum itu disusun oleh jaringan mesoderm dorsal atau paraksial yang dimana terdiri atas 4 tingkatan pembentukan, teman-teman. Yakni yang pertama, tahapannya sel somit sebagai prekursor. Kemudian sel ini mengalami proliferasi, membentuk populasi otot, dan mengalami diferensiasi, membentuk protein spesifik. Yakni ada 3 protein, teman-teman. Protein yang pertama yaitu protein kelas A, yakni protein yang paling melimpah dan disintesis terus-menerus selama miogenesis atau pembentukan otot. Protein kelas B, yakni protein yang dimulai dari miogenesis dan berlanjut selama perkembangan. Protein kelas C adalah protein yang disintesis pada waktu tertentu selama perkembangan. Nah, yang keempat yakni otot menjadi otot yang matang atau tahap terakhirnya. Kemudian oviduct. Oviduct merupakan organ reproduksi pada betina. Oviduct disebut juga dengan tuba fallopi, di mana bagian anatominya yakni menjadi tempat setiap kehidupan baru pada spesies mamalia, termasuk manusia. Karena oviduct merupakan tempat bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau sel telur. Oviduct memiliki panjang sekitar 10 cm dan memiliki diameter seukuran jari, segini diameternya. Fungsi dari oviduct yakni membawa sel telur dari ovarium ke rahim, sehingga terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel jantan, sel sperma dengan sel ovum atau sel telur yang akan dibawa ke rahim untuk dilakukan
pemberian nutrisi pada sel yang telah terbentuk tadi. Oviduct terdiri dari lapisan mesoderm intermediate. Lapisan mesoderm intermediate berperan pada perkembangan gonad betina. Pada bakal sel kelamin BSK atau BSK akan terakumulasi dengan sel somatik di permukaan luar. Pada wanita, ductus Muller akan berdiferensi menjadi oviduct, uterus, dan leher bagian atas vagina. Ductus Muller terdapat pada semua embrio pada periode 8 minggu dan kemudian akan menghilang pada bulan ketiga. Ductus Mullerian bertemu di midline dan membentuk struktur berbentuk Y dan berkembang menjadi oviduct, uterus, leher bagian atas vagina. Oke, sekian dari saya presentasi materi dari turunan atau derivat jaringan mesoderm pada organ tubuh. Terima kasih telah menyimak materi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.